Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang reading comprehension. Ya, reading comprehension ini ada di section 3 di TOEFL test, ya. Dia terdiri dari 50 pertanyaan dalam 5 teks ya, atau 5 passage, dan waktunya itu ada 55 menit untuk keseluruhannya. Jadi kalau menitnya 55, questionsnya ada 50, paling lama pengerjaan satu nomor itu hanya 1 menit. Nah, berarti kan cuma tersisa 5 menit ya. Nah, 5 menit itu digunakan untuk nanti di akhir mengecek jawaban sudah terisi semua atau belum. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada waktu yang khusus untuk membaca teks saja. Ya, jadi tidak disarankan untuk membaca teks dulu baru menjawab. Tapi treatmentnya yaitu soal dulu baru teks. Oke. Next, tentang types of questions, tipe pertanyaannya di sini ada 2. Yang pertama yaitu reading comprehension questions, ya. It asks about the information given in the passage. Jadi dia nanyain informasinya. Jadi ada comprehension. Comprehension itu berarti understanding ya. Jadi apa yang kita mengerti dari teks itu tentang pertanyaan yang diberikan. Itu maksudnya. Terus yang kedua ada vocabulary questions, ask about the meaning of certain words in the passage. Itu nanyain arti atau makna dari kata tertentu ya. Yang dua tipe ini berhubungan dengan cara membaca cepat. Oke. Cara membaca cepat itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama skimming sama scanning. Nah, kalau di reading comprehension yang tipe A ini, kita sering memakai skimming. Jadi skimming itu seperti mencari main idea. Kita baca, terus kita ambil kesimpulan. Oh, berarti ini topiknya ini, main idenya ini, ya. Tapi kalau vocabulary questions itu dia memakai teknik scanning. Nah, kalau scanning itu berarti sebelum kita ke teks ya, kita punya satu kata yang akan kita cari. Jadi kita mencari kata itu sama dengan sistem scanner ya. Kita melakukan proses scanning di mana ada kata itu, berhenti baca di situ, baru dibaca dengan hati-hati di bagian sana. Jadi ada 2 teknik membaca cepat di situ. Skimming di sini ya. Dan untuk vocabulary questions itu pakai teknik scanning. Terus general strategies untuk keseluruhan ya. Yang pertama, be familiar with the directions. Itu biasa di semua soal atau semua tes itu kita harus tahu dulu directionnya apa aja. Jadi nanti kita tidak perlu membaca direction lagi waktu melakukan tes itu. Terus yang kedua, do not spend too much time reading the passages. Kita tidak boleh membaca secara detail atau terlalu lama ngabisin waktu dalam membaca, karena kita yang diperlukan itu menjawab soal. Terus yang ketiga, do not worry if reading passages on a topic that you are unfamiliar with. Jadi meskipun misalnya kita anak sosial, teksnya tentang biology, no need to worry karena semua jawabannya ada di dalam teks, tidak butuh background knowledge di sana. Terus yang keempat, never leave any answers blank on your answer sheet. Semua jawaban harus dihitamkan, jangan sampai ada yang kosong karena there's no penalty and who knows it's your lucky day. Siapa tahu tebakannya benar ya. Jadi pokoknya harus ada yang dijawab. Tidak disarankan untuk men-skip nomor nanti balik lagi ke sana, tidak. Ketika kita meninggalkan satu nomor, sebaiknya kita punya satu tebakan dulu. Nah, mungkin belum dihitamkan itu saja, tapi sudah diberi tanda ya. Daripada nebak-nebak nggak jelas, mendingan coba dulu
udah rasanya udah lewat 1 menit, silakan beralih ke nomor lain tapi meninggalkan jejak atau tebakan di nomor yang sebelumnya itu. Oke, sekarang masuk ke tipe yang pertama, yaitu reading comprehension, tentang apa yang kita mengerti dari isi teks itu, ya. Ada beberapa strategi di sini. First, skim the passage to determine the main idea and the overall organization. Jadi kita disuruh strategi yang pertama ini skim dulu, baca dulu secara cepat, ya. Oh, ini teksnya tentang ini. Oke, main idenya sama overall organizations. No need to read in detail, nggak harus detail sampai titik terakhir juga, nggak, mungkin di awal-awal kalimat aja kita baca, di awal-awal paragraf. Ya, terus yang kedua, look ahead at the questions to determine what types of questions you must answer. Jadi di sini langsung ke pertanyaan. Kita harus baca pertanyaan dulu, ya, untuk tahu, oh ini menanyakan apa. Nah, setelah itu baru kita ke teks. Jadi, treatmentnya begini. Question, terus teks. Jangan teks ke question, jangan terbalik ya. Karena kita butuh apa, itu yang kita cari jawabannya. Terus yang ketiga, find the section of the passage that deals with the answer. Cari letaknya di mana yang ada di passage itu yang akan membantu kita menemukan jawaban. Contoh, kalau soalnya tentang main idea, itu kita carinya di first line of each paragraph. Ingat ya, ini each paragraph. Karena kalau di TOEFL tuh biasanya kalau nanyain main idea itu dia nanyain main idea of the passage keseluruhan. Jadi bukan berarti kita baca paragraf satu saja, tidak, tapi main idea keseluruhan teks itu adalah gabungan dari main idea dari tiap-tiap paragrafnya. Oke, terus yang kedua, kalau soalnya tipenya directly or indirectly answer detailed questions, caranya find the keyword, cari keyword, maksudnya itu di soalnya ya. Nah, terus trace the location in the passage, cari keyword itu. Nah, ini kita pakai scanning juga nih di sini. Nah, misalnya keywordnya gadget, cari gadget itu di mana letaknya. Nah, itu dia maksudnya. Terus kalau soal tentang vocabulary questions, trace the line mentioned in the question. Biasanya disebutkan di baris kelima misalnya. Nah, cari baris kelima itu mana, kata itu ada nggak di sana. Nah, baru kita tebak artinya. Terus kalau overall questions, itu bisa di mana aja. Overall questions ini contohnya mungkin nanyain tentang conclusion atau opinion tentang satu data, ya. Oke, terus strategi yang keempat, read the part of passage that contains the answer carefully. Kalau udah ketemu tadi, oke, letaknya di sini. Nah, misalnya yang ini, yang directly sama indirectly. Letaknya di baris kelima. Ya udah, kalau udah tahu letaknya baru dibaca dengan hati-hati kalimat yang mengandung jawaban tadi ya. Terus, choose the best answer to each question from the 4 answer choices. Harus ada jawaban yang dipilih satu. Jangan dibiarkan kosong. Ya, karena tidak ada penalti. Who knows is your lucky day. Sekarang skill 1, main idea question. Sekarang main idea itu apa sih? Main idea itu adalah ide pokok atau pengembangan dari topik. Sebenarnya apa yang dibicarakan. Ada beda tipis antara topik sama main idea ya. Kalau topik itu apa sih yang dibicarakan, kalau di WH question pertanyaannya itu what ya. Tapi kalau main idea itu agak sedikit lebih lebar penjabarannya. Bisa kita bilang ada apa sih dengan topik tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau topik itu biasanya kan noun atau noun phrase ya. Nah, kalau main idea itu bisa berupa satu kalimat. Itu dia. Nah, coba lihat kotak di sana. How to identify the question. Pertanyaan yang seperti apa saja yang menanyakan tentang main idea ini. Ini contohnya. Ini sengaja dikasih bold di sini ya, biar lebih jelas tadi. Dan nanyain topik, subject, main idea, main point, primarily concerned, terus best title.
Nah, berarti dia nanyain main idea itu. Kalau dia nanyain itu, cara menjawabnya gini. The answer to this type of question can generally be determined by, dengan cara ini. Looking at the first sentence of each paragraph. Melihat kalimat pertama dari tiap-tiap paragraf. Kenapa kalimat pertama? Karena TOEFL itu kan academic test ya. Kalau academic test, dia seharusnya di teksnya itu ditulis dengan cara akademis. Nah, cara akademis itu struktur teksnya itu harus yang pertama dia bilang dulu topik sentence-nya. Jadi kalimat pertamanya itu di tiap-tiap paragraf dia harus bilang, oh saya akan membicarakan tentang ini. Nah, kalimat yang berikutnya, kalimat kedua, 3, 4, sampai yang seterusnya di paragraf itu akan memberikan penjelasan tentang kalimat yang pertama tadi. Makanya, kalau kita cari main idea, yang kita baca ya kalimat pertamanya. Nah, apakah kita tidak perlu membaca kalimat yang berikutnya? Perlu juga ya, at least baca kalimat yang kedua. Apakah dia menjelaskan kalimat yang pertama? Kalau iya, nah, itu dia main idenya yang tadi itu berarti. Oke, di sini juga dijelaskan lagi ya. Kali ini sih bahasa dari buku. Katanya baca kalimat pertama. Terus cari common theme atau idea di situ. Common theme itu maksudnya hal inti yang dibicarakannya apa sebenarnya ya, atau yang sering diulang-ulangnya. Terus pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentence. Ini yang tadi dibilang perlu nggak kita baca line 2? Perlu juga untuk cek yang masih ngomongin yang tadi nggak. Kalau ngomongin yang tadi berarti ya itu dia. Terus yang keempat, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Eliminasi yang salah dan pilih yang paling benar. Eliminasi ini selalu dilakukan di semua section ya. Kemarin di structure kita udah selalu melakukan eliminasi. Jangan, oh pilih ini, menurut saya ini benar, dah langsung dipilih. Jangan, buang dulu yang lain. Kalau yang lain sudah tersingkir, mungkin benar tebakan kita. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada, kita lihat soal dulu langsung. What is the topic of this passage? Berarti dia nanyain topik ya. Tadi topik apa? Berarti apa yang dibicarakan di sana. Dia ngomongin apa? Apa yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Oke, coba lihat di sini. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Dia bilang menurut si Dewey ini ada distinction between intelligence sama reasoning. Oke. Terus kalimat berikutnya, intelligence is, nah dia udah mulai menjelaskan intelligence. Nih, sudah intelligence. Katanya intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Ini kan penjabaran ya, keterangan tentang apa itu intelligence. Oke, kita udah dapat satu. Terus ini kan ada reasoning di belakangnya. Coba lihat, dijelaskan tidak reasoning. Nah, di sini ada while reasoning is merely the act of an observer, bla bla bla. Nah, udah segitu aja. Berarti kan dia menjelaskan reasoning. Berarti benar yang ini topiknya, yang kalimat pertama tadi. Nah, makanya kita menjawab yang D. How intelligence differs from reasoning. Bagaimana intelligence itu berbeda dari reasoning? Karena di sini dia bilang distinction, berarti differs itu sama dengan distinct, berbeda. Oke, yang A nggak bisa karena the intelligence of John Dewey. Apakah intelijensinya si John Dewey yang dibicarakan? Bukan. Dia bilang perbedaan antara dua term ini ya. Kalau yang B, distinctions made by John Dewey. Distinctions made by John Dewey. Distinctions apa? Apakah ada jaminan John Dewey itu cuma bikin distinction tentang dua hal ini saja? Ini terlalu umum, kurang lengkap ya. Kalau yang C, Dewey's ideas on the ability to reason.
Kenapa reason saja? Ini reasoning aja berarti intelligence-nya tidak ada. Makanya jawabannya D, ya. Oke. Next, example yang kedua. Ini ada 2 paragraf kalau yang sekarang. Pertanyaannya, which of the following would be the best title? Title-nya yang mana cocoknya? Masih tentang topik berarti ya. Nah, lihat paragraf 1, baris pertamanya. Nitrogen fixation is a process by which a nitrogen is continuously fed into biological circulation. Nitrogen fixation berarti dia menjelaskan apa itu nitrogen fixation. Yang berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya ada 2 nih, 1, 2. Nah, dia menjelaskan bagaimana sih nitrogen fixation itu. Oke, kita pegang catatan 1. Ada yang namanya nitrogen fixation. Sekarang paragraf yang kedua. The opposite process of the nitrification returns nitrogen to the air. Katanya proses yang berlawanan namanya denitrification. Kalau tadi ada nitrogen fixation, sekarang ada denitrification. Terus dia jelaskan bagaimana sih denitrification itu. Karena dia bilang di opposite, berarti tidak sama dengan yang pertama tadi. Berarti ini hal yang kedua yang dia jelaskan di teks ini. Nah, makanya ada 2 item yang di sini. Coba kita lihat yang A. The process of nitrogen fixation. Kenapa yang paragraf 1 saja? Paragraf 2-nya tidak ada di sini, jadi tidak bisa dipilih, ya. Nah, yang B dipilih karena 2 nitrogen processes. 1 fixation, 2 denitrification. Ya. Terus yang C, the return of nitrogen into the air. Return of nitrogen into the air itu kan cuma denitrification saja. Fixation-nya mana? Ya. Oke. Terus kalau yang D, the effect of nitrogen on plant life. Adakah dia ngomongin effect di sini? Dia ngomongin effect nggak sebenarnya? Paragraf 1 cuman apa itu nitrogen fixation, paragraf 2 apa itu denitrification. Udah situ saja. Nggak ada ngomongin effect. Oke, itu dia. Next, skill 2, recognize the organization of ideas. Mengenali organization of idea. Itu maksudnya struktur pengembangan idenya bagaimana. Itu maksudnya hubungan antar paragraf. Ya. In this type of question, you will be asked to determine how the ideas in one paragraph relate to the ideas in another paragraph. Jadi bagaimana paragraf 1 ini idenya berhubungan dengan paragraf yang lainnya. Itu maksudnya. Kalau how to identify questionnya ada kata organize sama related ya. Nah, where to find? Caranya by looking at the first sentence of appropriate paragraph. Appropriate paragraph ini maksudnya paragraf yang ditanyakan apakah paragraf 2 dan 3 atau 1 dan 2. Itu maksudnya deals with main idea. Pasti ada hubungannya dengan main idea nanti. Bagaimana main idea mereka itu berhubungan. Itu dia. Nah, cara carinya read the first line of each paragraph, sama ya cara cari main idea. Terus kalau yang kedua, look for words that show the relationship between paragraph. Nanti ada kata nih, words that show the relationship. Nah, ada yang membantu kita nanti ya. Terus kalau yang ketiga, choose the answer that best expresses the relationship. Baru kita pilih contoh kalimat, contoh soalnya. Ini ada soal the second paragraph. Nah, ini kan kayaknya soalnya nggak selesai ya. The second paragraph terus blank aja. Kita lihat pilihannya. Semuanya dihubungkan dengan first paragraph. Jadi paragraf kedua itu titik-titik paragraf 1. Nah, gimana hubungan 2 ke 1, bukan 1 ke 2, jangan terbalik ya. Coba lihat kalau paragraf 2 itu dia bilang apa? Kan tadi main idea ya, berarti kalimat pertama. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Sekarang, menurut mereka, Doubleday itu tidak ada tidak ada pengaruhnya ke development of baseball.
Nah, itu paragraf 2. Sekarang paragraf 1. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Katanya, kalau ditanya siapa sih yang menemukan baseball, orang Amerika itu sebagian besar pasti akan jawab Abner Doubleday. Terus paragraf kedua, sekarang orang setuju kalau si Doubleday itu nggak ada pengaruhnya ke baseball. Tadi dia bilang dia penemunya, terus sekarang yang kedua, bukan, dia nggak ada pengaruh lagi di situ. Berarti yang kedua ini ngapain yang pertama? Makanya jawabannya refute. Jadi paragraf kedua merefute ide di paragraf pertama. Refute itu artinya sama dengan refuse ya. Menyangkal, menyanggah, menolak, menentang. Nah, yang A nggak bisa karena apakah yang kedua itu memberikan contoh untuk mensupport ide yang pertama, kan tidak ada ya, example-nya salah. Terus kalau yang B, kedua itu precedes the ideas, mendahului ide di paragraf yang pertama. Ya, ini agak jarang ya keluar yang seperti ini di TOEFL, yang B ini. Terus kalau yang C, outlines the effect of idea in the first. Outline itu memberi poin-poin gitu. Jadi paragraf kedua itu memberi poin-poin efek dari ide, tentang efek dari ide di paragraf 1. Bukan, ini dia menentang. Yang ini dia bilang Doubleday invented, yang ini Doubleday tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi jawabannya D ya. Next, skill 3. Answer stated detail question. Stated berarti dinyatakan. Detail question, pertanyaan yang detail, berarti dia tidak sama dengan skill 1 dan 2 tadi. Skill 1 dan 2 kan kita secara umum ya. Nah, kalau ini yang detailnya sudah masuk ke dalam teks. Katanya, stated detail question ask about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Dia nanya satu bagian saja tuh, nggak semuanya kayak tadi. Kalau yang kedua, the answers to these questions are generally given in order. Ini yang harus dicatat ya. Answersnya in order. In order itu maksudnya berurutan. Nah, berurutan itu yang bagaimana? Ketika satu nomor itu dengan nomor yang berikutnya sama-sama tipenya stated detail question, jadi mereka harus berurutan. Biasanya begitu di TOEFL ya. Nah, misalnya di soal nomor 3 tipenya ini stated detail question, ketemunya di baris ke 3. Terus soal nomor 4 juga masih tipe stated detail question. Nah, kita membacanya, mencari jawabannya itu setelah nomor yang jawaban tadi, setelah baris jawaban tadi ketemunya di mana. Jangan diulang baca dari awal. Jadi kita lebih hemat waktu jadinya kalau tahu tipe ini. Ya, jadi itu dia berurutan. Nanti ada contoh soalnya. Oke. Terus yang ketiga, karakteristiknya, the correct answer is often a restatement. Lihat di sini, jawaban yang benar seringnya berupa restatement dari apa yang ada di teks. Maksudnya, the words are not exactly the same. Kata-katanya nggak pasti sama, nggak di copy paste ya, tapi maknanya sama. Jadi, restatement itu pengungkapan kembali dengan cara atau gaya bahasa yang berbeda. Itu dia. Nah, ciri-ciri pertanyaannya seperti apa? Ini dia. Ada according to the passage, menurut teks. It is stated in the passage, dinyatakan di dalam teks. The passage indicates that, passage itu mengindikasikan bahwa, the other mention that, disebutkan bahwa, ini yang paling sering keluar. Which of the following is true? Mana yang benar? Berarti kita disuruh balik ke teks lagi. Datanya ada di teks loh, itu maksudnya. Ya. Nah, where to find the answer? Jawabannya itu in order, berurutan.
Ya, jadi nanti sebaiknya ketika mengerjakan latihan itu ditulis ini jawaban ini ketemunya di baris berapa, langsung dicoret di situ ya, jadi ketahuan berurutan nggak. Kalau nggak berurutan tipenya ini, nah mungkin belum benar jawabannya. Oke, terus how to answer. 1. Choose a keyword in the question, cari tahu dulu keywordnya yang mana ya. Terus key in appropriate place in the passage for the keyword or idea, cari letaknya di mana keyword tadi, di baris keberapa ya. Place, appropriate place, tempat yang tepat. Terus yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Udah ketemu barisnya, baru baca kalimat yang ada keyword tadi, itu hati-hati. Look for the answer that restates, jawabannya yang restates. Ini soalnya agak menjebak ya. Kebanyakan orang mencari jawaban yang benar-benar ada katanya di copy paste. Kalau ini tipenya tidak bisa seperti itu, justru itu yang salah. Terus yang kelima, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Tetap lakukan eliminasi. Kenapa dia salah? Kenapa harus yang ini? Oke, contoh Williamsburg, tentang Williamsburg ini ya. Oke, langsung ke soal pertama. According to the passage, nah ini ada, kalau ada according to the passage berarti kita disuruh merujuk ke teks ya. Ada datanya nih di teks, dia bilang Williamsburg is located, ini keywordnya. Kita harus cari pernyataan yang mengatakan tentang Williamsburg itu located. Nah, baca dari yang pertama, kali ini nomor 1 ya soalnya. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on, berarti ini situated sama dengan located. Dia itu ada di peninsula between two river, yaitu the Wark and the James. Ini river nih, nama rivernya. Jadi katanya situated on peninsula between two rivers. Jadi dia ada di sebuah peninsula antara dua rivers. Kita nggak tahu arti peninsula, biarin aja, skip aja. Pokoknya dia itu di antara dua rivers. Mana yang sama pernyataan antara dua river? Ya yang D. On a piece of land with rivers on two sides, di sepenggal tanah dengan sungai di kedua sisi. Kalau sungai di kedua sisi sama dong dengan between two rivers ya. Ini restatementnya ini. Nah, kalau yang A, on an island, di pulau aja dia bilang. Rivernya nggak ada, salah. Kalau yang B, in the middle of a river, ini berbeda ya, di tengah sungai. Kayak Danau Toba itu di tengah sungai ya. Nah, tapi kali ini kan dia bilang sungai di kiri kanannya, bukan di tengah-tengah. Dia nggak di tengah-tengah ya. Terus kalau yang C, where the York and the James meet, tempat bertemunya York sama James, tempat bertemu sungai yang dua tadi. Kan enggak, dia cuma bilang dia di antara, bukan tempat pertemuan sungai itu. Jawabannya D. Terus yang kedua, the passage indicates that Jamestown. Nah, nih cari ke teks nih. Jamestown itu ada apa dengan Jamestown? Kita cari Jamestown nih, di sini ketemunya Jamestown. Oh iya, jangan lupa menandakan di mana letak yang soal nomor 1 tadi di sini ya. Nah, berarti kan di sini tadi habis kalimatnya di sini. Nah, untuk yang berikutnya jangan ulang baca dari awal. Baca yang berikutnya aja. Untuk soal nomor 2. Baca ada Jamestown. Oke, udah ketemu di situ Jamestown, baru baca kalimatnya. It ini berarti Williamsburg ya. Nah, it was settled by English colonists in 1933. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi, si Williamsburg ini disettle tahun segini. 26 tahun setelah first permanent English colony settled Jamestown. Berarti Jamestown itu adalah the first permanent English colony in America. Ini dia. Nah, ini agak mengecoh ya kalau di kalimat di teks dia fokusnya ke Williamsburg ya, sementara kita yang ditanya itu Jamestown. Makanya itu, pokoknya Jamestown itu dia yang pertama lah. 26 tahun habis itu baru si Williamsburg. Nah, ini dia. Nah, yang A salah karena ini yang 1633 itu kan Williamsburg, bukan Jamestown. Terus yang B,
was settled 26 years after Williamsburg. Salah. Williamsburg yang 26 years after Jamestown. Williamsburgnya salah ya. Lagian ini bukan Jamestown yang ditanyain. Kalau yang D salah karena it was originally named Middle Plantation. Mana yang was named Middle Plantation itu Williamsburg. Udah lewat pula dari garis Jamestown tadi. Makanya jawabannya C. Nah, jangan lupa menandakan nomor 2 di sini. Jadi letak jawabannya di sini. Ya. Nah, terus berurutan kan ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti jawaban kita benar. Oke, terus nomor 3, the passage states that, berarti ini juga soal stated ya, stated detail. The name Middle Plantation, nama Middle Plantation itu titik-titik. Nah, mana yang ngomongin nama Middle Plantation? Nih, di kalimat berikutnya. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. Jadi koloni di situ dinamakan Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. Karena lokasinya yang ada di tengah-tengah peninsula. Jadi nama itu diberikan karena lokasinya. Ya, jawabannya B. Derived from the location of the colony on peninsula. Karena lokasinya yang berada di colony of on the peninsula. Oke, nah ini letak jawabannya nomor 3. Dilihat nih berurutan ya. Nah, tipenya sama. Nah, kalau tipenya sama, boleh kita pakai prinsip yang berurutan. Tapi kalau yang satu topik, satu stated detail, terus yang lainnya bawahnya beda lagi, tidak ada jaminan mereka harus in order. Itu yang harus diingat ya. Oke.